Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Para sepuh, bini sepuh, para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kita keistiqomahan, menghendaki kita untuk istiqomah mendirikan sholat fardu yang 5 waktu. Mudah-mudahan kita juga istiqomah untuk membaca ayat-ayat suci, ayat-ayatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah dalam hadir di majelis ilmu yang dengannya kita menjadi mulia dan bahagia, bukan hanya di dunia tapi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai di Quran surat Al-Zalzalah. Zalzalah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Zalzalah. Ya, Al-Zalzalah. Di zaman sahabat Nabi, surat ini banyak disebut surat Idza Zulzilat. Mana kiai-kiai Cirebon zaman dulu surat apa? Idza Zulzilat. Ya. Ada yang menamai surat ini dalam beberapa mushaf Quran bukan Al-Zalzalah tapi Al-Zilzal. Ya. Ada Az-Zilzal, ada Al-Zulzilat, ada Az-Zalzalah. Macam-macam penamaannya itu. Dari segi urutan di Quran, surat ini adalah surat yang ke-99.
Tapi dari segi turunnya surat ini surat ke-94 yang Allah turunkan. Ya. Jumlah ayatnya ada 8. Tapi sebagian ahli Kufah, ulama Kufah di Irak mengatakan jumlah ayatnya 9, bukan 8. Kenapa bisa begitu? Karena menurut mereka ayat 6 dari surat ini itu dua ayat itu ngitungnya, bukan satu ayat. Sehingga mereka ulama Kufah mengatakan surat Al-Zilzal itu bukan 8 tapi 9. Sebagian mengatakan 9. Jadi cara menghitung ayat Quran itu ulama berbeda-beda. Makanya berapa jumlah ayat Quran, ulama beda pendapat, banyak sekali itu bedanya. Ya, banyak sekali perbedaannya. Kalau Qurannya itu semua sepakat, cara ngitungnya beda-beda. Ada yang mengatakan ini 1 ayat, ini 2 ayat. Itu sebagai muqaddimah. Lalu kemudian mayoritas ulama mengatakan surat Al-Zilzal ini atau Az-Zalzalah ini surat Madaniyah. Mayoritas ulama ini surat Makiyah. Kalau di sini di sampingnya Bismillahirrahmanirrahim ada Suratuz Zalzalah Al-Madaniyah. Jadi menurut ini sebagian ulama mengatakan ini surat Madaniyah, tapi kebanyakan ulama surat ini adalah surat Makiyah, bukan Madaniyah. Jadi ulama berbeda pendapat. Ada lagi ulama yang mengatakan enggak, itu surat Makiyah, tapi khusus untuk ayat ke-7 dan ke-8 itu turun di Madinah. Jadi karakter ayat Quran itu ada yang sebagiannya dalam satu surat itu sebagiannya turun di Mekah, ada yang sebagian turun di Madinah, ada yang semuanya turun di Mekah, ada yang semuanya turun di Madinah. Ya, kalau di Mekah namanya Makiyah, kalau di Madinah namanya Madaniyah. Ada juga ayat Quran yang tidak turun di Mekah, tidak turun di Madinah, tapi di luar itu. Pembahasannya kok panjang. Jenengan kuliah di Institut Pesantren Babakan, ya, mata kuliah Ulumul Quran, ngaji karo kula setengah tahun, bahasa Inggris. Mungkin si mukaddimah ya, madu pernah krungu bae konon. Baik, surat Al-Zilzalah atau Az-Zalzalah atau Al-Zilzal atau Al-Zulzilat. Ayat pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Za, ya, pengucapannya za. Za itu bukan za. Za ya za, za ya za. Idza zul. Pakai za. MZ mana? Ayat ini menggunakan kata idza yang diartikan apabila, jika, seandainya, misalnya, apa maning? Umpama, apa maning? Pokat bae. Pokat. Nalikane. Bahasa Arab untuk menunjukkan apabila, jika, seandainya, apa maning? Ya mau ya. Itu ada 3, Pak. Ada idza, ada in, ada lau. Ya, itu artinya sama, tapi maknanya beda. Apa beda ya? Kalau menggunakan kata idza, ya, idza hampir pasti terjadi atau pasti akan terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, itu pasti terjadi karena pakai idza. Idza samaa'un syaqqat, tatkala langit terpecah, itu pasti terjadi karena ayatnya pakai idza. Ana maning ayat yang pakai in.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum menggunakan in. Kalau in itu 50-50. Ya. Bisa terjadi, bisa tidak. Kalau menggunakan lau tidak mungkin terjadi. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Quran ini diturunkan ke atas gunung, ya nggak mungkin pakai lau. Ya. Ayat berbeda maning ayatnya yang pakai lau. Karena ayat seandainya Tuhan menghendaki umat ini, seandainya Tuhan menghendaki umat ini akan dijadikan bersatu, itu ayatnya menggunakan lau. Nggak mungkin Allah jadikan umat ini jadi umat satu seragam mokonon nggak mungkin, karena ayatnya menggunakan lau. Ayat ini menggunakan kata idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zulzilat maknanya goncang, gempa. Tapi gempa di sini tidak seperti gempa yang terjadi di tidak seperti gempa yang terjadi di daerah manapun. Gempa di Jepang, gempa tsunami, gempa di kita. Dan gempa itu kan beda-beda. Ana gempa sing cilik jare wong Cirebon arane lindu. Ana maning gempa yang besar itu ukurannya menggunakan skala Richter. Ya, skala Richter berapa ini? 7, 8, 6. Ya. Dan gempa yang dimaksud di ayat ini, di surat ini, bukan gempa lokal. Yang gempa apa? Al-ardu itu semua bumi. Bumi belahan timur, belahan barat, gempa semua. Ya, dan gempanya hanya terjadi, gempa yang dahsyat itu hanya terjadi saat itu. Sekarang belum. Kita dengan gempa yang agak besar sedikit itu ndreg-deg wedi. Ya, wedi. Ayat itu mengatakan guncangan itu dahsyat sampai dikatakan bahwa wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Bumi diratakan dan memuntahkan apa yang di dalamnya. Nanti goncangannya itu bumi ini luar biasa. Ya, ada goncangan bumi yang luar biasa. Kita Pak mudah-mudahan gak ketemu dengan hari itu. Ya ayyuhan nas, di Quran surat Al-Hajj, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhanmu, takwalah kalian. Inna zalzalatas saati syai'un azim, sesungguhnya gempa, guncangan, gempa bumi yang terjadi di hari kiamat itu sungguh sangat dahsyat. Ya, idza rujjatil ardu rajja. Anu maning ning surat Waqiah, apabila bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Bumi goncang luar biasa. Kenapa bumi digoncangkan, diceritakan bumi akan digoncangkan luar biasa? Untuk menarik perhatian orang kafir, ya, biar merenung, biar mikir. Takutlah akan kejadian itu, takutlah ya, tentang hari kiamat. Maka jangan lalai. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi digoncangkan, semua yang ada di penduduk bumi, baik belahan timur maupun barat, ning Cirebon, ning di Baebs, itu merasakan gempa yang sangat dahsyat. Dan ini terjadi pada hari kiamat. Wa akhrajatil ardu athqalaha,
dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Akhrajat, Allah subhanahu, bumi pada saat itu mengeluarkan beban-beban berat yang di dalamnya. Ini ulama berbeda pendapat. Ini maksudnya apa nih beban-beban berat yang dikandungnya ini? Sebagian mengatakan bahwa itu barang-barang tambang, ya, yang ada di dalamnya semuanya dimuntahkan. Seperti orang bumi semua keluarkan, semua barang tambangnya apa saja keluarkan, dimuntahkan. Ya. Ada ulama yang mengatakan ini terjadi ayat-ayat yang kedua ini yang dimaksud mengeluarkan apa yang ada di dalamnya adalah manusia. Jadi yang pertama, ayat pertama itu idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu bicara tentang hancurnya alam semesta. Malaikat Israfil meniup trompet, bumi digoncangkan, dahsyat luar biasa, langit, semua benda-benda langit bertabrakan, semuanya hancur. Lalu setelah itu sudah mati semua, ditiuplah trompet yang kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha. Sebagian ulama mengatakan itu bukan bumi mengeluarkan, ya kalau bumi mengeluarkan lahar, lumpur, apa mana kangen ning jero bumi, tambang, minyak, gas dikeluarkan semua, itu di tiupan yang pertama. Tapi di tiupan yang kedua nanti manusia dibangkitkan. Nah, tiupan yang kedua ini ya akan mengeluarkan manusia. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi sebagian ulama menafsiri ayat kedua ini adalah ayat masih terkait dengan ayat pertama, yaitu yang ada di yang ada di dasar bumi itu semuanya keluar, kemudian hancur lebur. Sebagian ulama yang lain mengatakan enggak, ayat yang kedua ini enggak ada kaitannya dengan yang pertama, beda, itu kaitannya dengan ayat ketiga. Apa ayat ketiga ini? Wa akhrajatil ardu athqalaha, ketika manusia jasadnya, mayatnya, ketika manusia dihidupkan kembali, wa qalal insanu malaha, ya, wa qalal insanu malaha, manusia bertanya apa yang terjadi baginya nih, kenapa ini diguncangkan dan saya dikeluarkan. Tapi sebagian ulama yang lain enggak, ini masih ada kaitannya dengan ayat pertama, kedua, ketiga. Ini masih satu kait. Kalau masih satu kaitan, tafsirannya begini. Tafsirannya, bumi digoncangkan, keluar semua yang ada di perut bumi. Manusia saking panik, bingung apa ini yang terjadi, ya. Kalau ulama tadi yang pertama tadi mengatakan ini ayat pertama itu untuk tiupan pertama, ayat kedua untuk tiupan kedua, ayat ketiga menggambarkan wa qalal insanu malah, itu sebagaimana dalam Quran surat Yasin, man ba'atsana mimmar qadina, siapa ini yang membangkitkan kami dari kubur ini. Itu. Jadi orang-orang di alam barzah itu nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur, mereka akan tanya, memba'atsana min marqadina, siapa nih yang bangkit-bangkitin kita ini? Kita lagi enak-enak tidur dibangkitin. Wah, berarti nggak ada siksa kubur. Ada. Kenapa mereka ketika dibangkitkan sampai mengatakan memba'atsana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami? Karena kejadian kiamat, dibangkitkannya manusia dari kubur itu sangat dahsyat, sampai siksa kubur yang begitu luar biasa dahsyatnya nggak kerasa, Pak. Orang dikubur disiksa, ya siksa temenan. Yang dikubur tuh ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Tapi dibanding dengan kejadian hari kiamat, siksa kubur tuh nggak ada
Apa-apanya sampai mereka tanya, memba'atsana min marqadina, kok kami dibangkitkan? Ya sama halnya seperti orang kayak tidur terus mimpi disiksa dalam tidurnya, ketika bangun ternyata mimpi, ya, kerasa kayak mimpi tapi tersiksa juga, ya, tapi tersiksa juga. Jadi terkait dengan ayat kedua ini ulama berbeda pendapat dia mau. Ya. Wa qala al-insanu ma laha, manusia bertanya, mengapa bumi kok jadi seperti ini, diguncang dahsyat, mengeluarkan segala isinya, ini apa yang terjadi? Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan tentang beritanya, menyampaikan tentang berita yang menyangkut sebab guncangan itu diceritakan, ya. Apa saja yang menyangkut yang terjadi dengan yang terjadi di atas muka bumi ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Kenapa terjadi? Kenapa terjadi kiamat? Kenapa ya mulai dari kejadian kiamat sampai semuanya diceritakan apa yang terjadi di belahan bumi. Maka sebagian ulama tafsir mengatakan bumi itu bisa mengabarkan, bumi itu bisa menceritakan apa yang terjadi di atas punggung, di atas muka bumi ini. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW menganjurkan kalau habis saat sholat 2 rakaat atau sholat fardu, pengen sholat sunnah, pindah tempat supaya banyak saksi, karena bumi ini akan bersaksi, bumi belahan ini akan saksi. Ini orang ini nih pernah ibadah di sini, orang ini pernah ibadah di sini, orang ini maksiat di sini nih. Itu semua, tiap jengkal bumi ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau tobat, Pak, beliau tobat dari kekufurannya masuk Islam, maksudnya ketika beliau masuk Islam, tidak ada tempat-tempat yang dulu aku bermaksiat kepada Allah kecuali aku gunakan tempat itu juga untuk ibadah. Kenapa? Karena aku khawatir tempat itu hanya akan menjadi saksi tentang keburukanku, tidak bersaksi tentang kebaikanku. Jadi misalnya jenengan nongkrong ning jondol, biasanya nyekek botol, ya, biasa judi, biasa sekali kalau sudah tobat tongkrongi, baca yasin di situ, tahlilan di situ, zikir di situ, biar bumi tidak hanya menceritakan tentang bumi bagian itu, tidak hanya menceritakan tentang perbuatan dosanya saja, tapi juga menceritakan tentang kebaikan, ya, karena bumi akan menjadi saksi. Kecuali kalau orangnya bertobat kepada Allah, ya akan dilupakan buminya, malaikat pencatatnya akan dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditutup sehingga tidak bisa menjadi saksi, ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dan bumi nanti menceritakan tentang berita, tentang kabar, tentang keadaan. Ceritanya dengan bahasa apa? Ya Allahu a'lam. Bisa jadi dengan bahasa manusia, bisa jadi dengan bahasa bumi. Kalau bahasa itu tidak harus dengan bicara. Ya, lampu merah kan? Ya. Kon ku beli ngomong maning kok. Kuning maksudnya hati-hati, hijau maksudnya apa maning? Merah maksudnya on mandek. Pemain bola kawasit keprit merah apa artinya? Kartu merah. Betul. Jadi jangan kemudian bumi bisa ngomong ya, ngomongnya pribadi. Ya Allah mungkin dengan bahasanya,
Tapi yang bisa difahami oleh Allah juga, ya Allah supaya paham, yang difahami oleh kita dengan bahasa yang difahami oleh kita. Allah paham. Wong bisu kan juga duwe bahasa dewek. Cuman kita sing beli ngerti ning bahasa kadang-kadang salah paham, jorok terus mikire. Padahal kang dimaksud wong bisu di mohon, tapi pikirane kula karo sampeane jorok, salah paham. Jadi bumi bisa saja sama seperti tangan bicara. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu tangan yang bicara. Lo tangan bicara gimana ya Allah a'lam. Ya, tangan bisa bicara. Insyaallah. Dan nanti yang paling berat siksa yang nih setan gepeng. Ya bisa jadi setan gepeng, bisa jadi malaikat gepeng. Ini berat ini siksanya, persaksiannya, ya berat. Jadi semuanya akan bersaksi, termasuk ini masjid ini juga akan menjadi saksi kita pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan saksi-saksi yang baik-baik. Bi anna rabbaka awhalaha, bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu fi anna rabbaka walaha, karena sesungguhnya rabbaka tidak menyebut Allah, bi annallaha bukan, bi anna rabbaka karena Tuhanmu yang memeliharamu, yang mengurusimu, ya, yang mengaturmu, telah awhalaha memerintahkan dengan cepat kepadanya. Nah, ulama mengatakan kepadanya itu gimana? Kepada malaikat untuk meniup trompet sang sakakala, lalu kemudian bumi menjadi goyang, lalu terjadilah kiamat itu. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan itu yang dimaksud di situ adalah mewahyukan, memerintahkan kepada malaikat untuk melaksanakan terjadinya kiamat. Ya. Lalu kemudian bumi menjadi goncang. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Nanti kita keluar dari kubur macam-macam. Ini disebut di dalam kitab Fathul Alam. Yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saat hari dibangkitkan dari kubur, orang dibangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar itu bermacam-macam. Ada yang berkendara, bangkit dari kubur berkendara. Mereka orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu nanti berkendara. Ada lagi yang jalan kaki menuju padang mahsyar, orang yang sedikit amalnya. Orang sedikit amalnya nanti jalan kaki. Yang takwa banyak amalnya berkendara. Jenengan pengen melaku atau berkendara? Berkendara, belajar takwa singkin. Kemudian ada yang berjalan dengan wajahnya. Gimana itu gambaran Allah alam? Kalau kita sekarang jalannya dengan kaki, tapi nanti di akhirat ada orang jalan dengan wajah, oleh das kabeh wajahnya. Ya. Siapa itu? Orang-orang kafir dan pemakan riba. Orang-orang kafir dan yang suka makan riba di akhirat ketika dibangkitkan dari kuburnya menuju padang mahsyar itu jalan dengan wajahnya, gasruk ya. Lalu kemudian ada yang ketika dibangkitkan berubah menjadi kera.
jadi ketek. Siapa? Orang yang suka ngadu domba, bawa omongan sini ke sana, sana ke sini, akhirnya kang nikene karo nikana tukaran, itu berubah nanti jadi kera saat dibangkitkan. Lalu kemudian ada yang berubah jadi babi. Itu orang yang suka makan harta haram, nipu, bohongin orang, korupsi, ya, ngambil haknya orang, motong-motong tanpa hak, ya, itu nanti jadi babi itu ketika dibangkitkan, ya, kepala jadi babi. Nauzubillahi min dzalik. Ada lagi yang dalam keadaan buta, keder, dibangkitkan dari kubur buta, beli katon, ayo ke priben. Nah, itu orang yang zalim, yang sewenang-wenang dalam masalah hukum, yang kalau menegakkan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau keluarganya sendiri, orangnya sendiri, pendukungnya sendiri nggak dihukum, kalau lawan babat habis. Itu buta nanti. Ada lagi yang dibangkitkan dalam keadaan tuli dan bisu. Tuli, bisu, kupingnya budek, cangkemnya belum bisa ngomong. Itu orang yang ujub dengan amalnya, bangga dengan amalnya. Wah, laka-laka wong secerbon kayak kita, langka. Padahal Nabi sholat malam 2 hari tapi sudah gaya ya, insyaallah. Ngaji Quran deres baru 2 juz, itu baru 2 malam, tapi wis gaya, wah wis langka wong sepila intan kayak kita. Mungkin kita dewek wis kang makanan. Wah kang sejen, wah kalah kabeh nih kita. Karena ujub, ya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya, wah, itu Masjid Villa Intan itu, kalau nggak ada saya nggak bisa berdiri itu, padahal nyumbangnya mau semen sesak tapi gaya masjidnya belum bisa ngadeg. Nah, itu ujub dengan amalnya, dia bangga dengan amalnya. Itu nanti dibangkitkan, kupingnya budek, cangkemnya bisu. Nah, ada lagi orang yang nanti dibangkitkan mengalir nanah dari mulutnya. Dari mulutnya mengalir nanah. Ya, Ari Eces kan masih mending, nanah ya. Siapa itu? Orang yang suka menasehati orang lain, dirinya arane jarkoni, bisa ngujar, beli bisa ngelakoni. Ada lagi orang yang ketika dibangkitkan nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, prutul. Ketika bangkit, loh, prutul, laka tangannya laka sikile. Siapa itu? Adalah orang yang suka menyakiti tetangga. Jenengan pengennya kang model kang di muka berkendaraan, maka jadilah orang yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan engkau berkendara KB, selamat KB, berkah ngaji di malam ini. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Kayak mau gak gambarannya? Insyaallah. Nah, liyurau a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Nah, diperlihatkan ini ulama berbeda pendapat. Apa yang diperlihatkan? Amale tak ganjarane. Ya. Sebagian ulama mengatakan amalnya. Kita ini, kehidupan kita ini Pak, anak filmnya Pak, difilmkan, anak rekamannya Pak. Nanti rekaman kita ini akan diputar di padang mahsyar, disaksikan oleh seluruh manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Barang durung taubat, ya beli diedit, beli disensor Pak. Tapi kalau sudah taubat disensor, maka mumpung nyawa kita masih berada dalam tubuh kita, pintu taubat masih terbuka, Allah masih menerima sensor pemutaran film kita sebelum diputer di padang mahsyar. Ayo kita taubati.
Alangkah malunya kita kalau film kita diputer ternyata isinya blesak kabeh. Ning wong tua durhaka, ning rabi dosa, ning tangga nyakiti, ning batur zalim. Wah, wis ora keruan. Nyolong bebek. Keweruan Pak RT lagi apa? Luriwak ngomongnya. Iku ana film. Ya. Oli bantuan sing dhuwur, jare 1 juta, kang dinek nang 300. Iku ana film. Dan ini bakal diputer, Pak. Diputer. Liyura a'malahum. Ya, menurut sebagian ahli tafsir, film dokumenter kehidupan kita ini akan diputer. Ayo kita sensor yang buruk-buruk ini dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen pernah ya apalah ono. Ya. Masya Allah, buka HP, buka sing beli-beli, iku ana gambare. Wong pada delong goblok. Ya, supaya disensor ya. Pengen ning masjid. Wah, ken ki omahe janda mesin nom. Lirik. Ana filme larang lirik ke. Sangala ka film eta. Kemarin kan surat Al-Adiyat kita baca apa wa husilama fi sudur, dibongkar apa yang dalam hati. Ngomongnya apa, kena apa. Ya, aja lirik kira beli padahal mah iya. Iku hana film rekaman. Makanya gak di istighfari supaya tidak diputer. Alangkah malunya kita liyura a'malahum ketika kita diperlihatkan tentang amal-amal kita. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan ya, kebaikan sebesar dzarrah yarahu khairan yarahu, maka pasti dia akan melihatnya. Aku melihat amale atau balasannya, ulama berbeda tadi ya. Ya tentu kalau melihat amale terus dibalas, atau nggak usah dilihat amale langsung balasannya baik, dua-duanya bisa benar. Kenapa ada ayat ini? Karena dulu banyak orang gengsi melakukan perbuatan baik. Kalau cuma sedikit sedekah, hanya sedikit malu, gengsi. Tuh pengen nyumbang setitik, gengsi. Ditegaskan oleh ayat ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedikit pun enggak apa-apa, Tuhan akan balas. Enggak usah malu. Urusanmu bukan dengan orang, tapi dengan Allah. Ya. Ada orang pengen berbuat baik, nyumbang kudu akeh. Kapan sedeteng? Isin, enggak mau ah. Jangan dengan ayat ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kamu lakukan kebaikan zarrah itu ulama zaman dulu menafsiri semut hitam kecil. Lalu kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan zarrah itu debu yang berterbangan, debu terbang yang kalau kita berada di siang hari itu katon debu. Lalu ulama kontemporer, ulama kekinian mengatakan zarrah itu atom. Ya. Nanti 50 tahun kemudian mungkin zarrah dimaknai apa? Partikel. Makna zarrah itu sesuatu yang sangat kecil, yang paling terkecil. Kebaikan apapun yang kita lakukan, biarpun kecil, akan ada balasannya dan akan diputer filmnya. Oh, pernah berbuat baik walaupun kecil tidak disia-siakan. Nggak ada sensornya. Wah ini cilik sudah ditayang nang maning. Enggak. Wah ini kecil, nggak usah dibalas. Enggak. Sekecil apapun. Misalnya, ya Allah, masjid ini lagi pembangunan, tapi lagi beli di duit, aneh 2.000, aneh 1.000, masukkan kotak amal. 1.000, akan ada balasannya. Akan ada balasannya. Jadi maknanya jangan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik walaupun kecil, karena Allah akan
membalas. Dan jangan pernah malu, itu urusannya dengan Allah bukan dengan manusia. Kita beramal bukan karena manusia tapi karena Allah. Aja izin karena manusia tapi berharaplah rahmat dari Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin wa dzarratin syarrai yara. Siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun akan dia lihat perbuatannya dan akan dia rasakan balasannya. Akan dia lihat balasannya sekecil apapun. Makna jangan pernah meremehkan perbuatan jahat biarpun sedikit. Oh cuman gitu doang. Akeh wong akhir zaman ngomong-ngomong kok gitu doang kok. Ya gitu doang juga kalau kecil ya ada balasannya. Ya ada balasannya. Nah, di ayat 78 ini kita diwanti jangan pernah kita meremehkan kebaikan karena Allah tetap akan membalas, dan jangan pernah meremehkan perbuatan dosa biarpun kecil karena Allah juga akan membalas. Dan semua yang kita lakukan akan ditayangkan film tentang kehidupan kita. Ayo kita ini Allah masih sayang ke kita. Dengan Allah masih memberikan nafas kepada kita, nyawa masih nempel di anggota tubuh kita, di badan kita. Maknanya kita masih bisa memperbaiki, memperindah kisah kehidupan kita sebelum ditayangkan pada atau di alam di padang mahsyar nanti. Ya, ini tafsir surat Al-Zilzal. Ketika bicara membahas tentang surat ini, Sayyidina Abu Bakar nangis. Allah, nangis Sayyidina Abu Bakar ini. Ya, hari kula karo sampean ya Allah. Masyaallah. Jadi sampai ada ulama mengatakan ayat yang paling berat adalah ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah fa amma gimana? Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu ayat yang paling berat. Sebesar apapun keburukan kita akan dibalas oleh Allah. Abot Pak. Makanya berhentilah berpura-pura, ya, hilangkan sifat kemunafikan dalam hati kita, ya, lisannya ngomongnya iya padahal hati beli, ikhlas padahal hatinya beli. Itu semua akan dibongkar. Wa husila ma fis sudur, semua akan dibongkar, semua akan melihat balasannya. Maka ayo kita bersihkan hati kita, kita bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah, dan Allah tutupi aib-aib kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah